Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Raskabu, Bapak Abdul Rahman Effendi. Yang saya hormati seluruh kepala dusun yang hadir pada rapat hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu perangkat desa. Dan yang saya banggakan, Ketua beserta teman-teman kelompok KKN Unimed. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya, Miranti Ayundari, selaku pembawa acara, akan membacakan susunan rapat pada hari ini. Berikut ini merupakan susunan acaranya. Yang pertama adalah kata sambutan sekaligus pembuka dari Bapak Kepala Desa yang akan diwakilkan oleh Bapak Kepala Dusun Masjid. Kemudian kata pengantar oleh Ketua KKN Unimed. Selanjutnya presentasi program kerja KKN dan tujuan kegiatan KKN. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi lanjutan mengenai permasalahan dan harapan Kepala Dusun. Selanjutnya ditutup dengan doa. Baiklah, langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu kata sambutan sekaligus pembuka dari Bapak Kepala Desa yang akan diwakilkan dengan Bapak Ketua Dusun Masjid, Kepala Dusun Masjid. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Pertama-tama sekali, marilah kita mengucapkan sedikit puja dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita bersama, di mana sekira-kira rahmat dan karunia-Nya itu telah diberikannya kita kesehatan juga kesempatan untuk dapat hadir di aula kantor desa kita ini guna untuk pelaksanaan rancangan program kerja kelompok KKN Unimed di Desa Raskabu. Dan tak lupa banyak selawat beriringan salam kepada Bapak Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW berupa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, karena dialah yang telah dapat membawa umatnya dari alam kesuliman menuju alam yang terang-benderang adanya saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Raskabu, yang saya hormati rekan-rekan kepala dusun, yang kami sayangi adik-adik kami KKN yang dari Unimed. Terima kasih banyak kami ucapkan atas kedatangan adik-adik kami di desa kami untuk dapat mempraktekkan ilmunya untuk bisa mengajari warga-warga yang ada di desa kami. Dan untuk itu, untuk mengamankan waktu, marilah kita buka acara kita ini pada hari ini Selasa jam 9.54. Acara rancangan program kerja kelompok KKN Unimed di Desa Raskabu resmi kita buka. Mungkin sekian saja yang dulu dapat kami sampaikan. Akhir kalamin di Ihdinas-Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak atas kata sambutannya dan pembukaannya. Selanjutnya adalah kata pengantar dari Ketua Kelompok KKN Unimed, Saudari Rizky Handayani. Kepada Saudari Rizky Handayani, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bersama-sama berkumpul dalam agenda rapat rancangan program kerja kita ini yang semoga kita senantiasa akan terus merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedikit dari saya. Pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa rancangan program kerja yang telah kami rumuskan berdasarkan hasil observasi yang telah kami laksanakan, yang nantinya kami juga membutuhkan kritik dan saran dari Bapak Ibu perangkat desa, dan juga mungkin kami membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu perangkat desa untuk merealisasikan program kerja kami ini yang akan kami laksanakan selama kurang lebih 40 hari di Desa Aras Kabu ini. Kiranya juga kami sangat membutuhkan kerjasama, baik itu arahan dan bimbingan secara bantuan secara untuk mengumpulkan audiens ataupun kritikan dan saran untuk terkait permasalahan-permasalahan yang ada di desa ini, yang kiranya ada masukan dari Bapak Ibu untuk bisa kami jadikan sebagai program kerja kami juga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Rizky. Selanjutnya kita akan melihat dan mendengarkan presentasi program kerja kelompok KKN Unimed di Desa Aras Kabu yang akan disampaikan oleh Saudari Cynthia Syahrani. Kepada Cynthia saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatan saya untuk memaparkan materi rancangan program kerja kelompok KKN Unimed di Desa Aras Kabu ini. Untuk perancangan program kerja Unimed kelompok kami itu mengambil tema atau tema yang sudah dirumuskan oleh Unimed, yaitu ekosistem literasi membangun desa masa depan. Dan subtema yang kami ambil itu yang pertama ada 9 subtema. Yang pertama itu desa cerdas, yang kedua desa sehat, yang ketiga desa wirausaha, yang keempat smart farming atau petani cerdas, yang kelima ada desa digital, yang keenam rumah sampah digital, yang ketujuh sanggar tani muda, kedelapan desa seni dan budaya, dan yang terakhir yang kesembilan yaitu desa olahraga. Nah, untuk tujuan program kerja kami ini ada 5 tujuan yang kami rumuskan. Yang pertama adalah pengabdian masyarakat. Yang kedua, pembelajaran berbasis pengalaman. Yang ketiga, peningkatan kepedulian sosial dan kemandirian masyarakat Desa Aras Kabu. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat melalui program-program kerja yang sudah kami rancang. Dan yang terakhir yaitu penerapan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Langsung saja masuk pada program yang pertama, yaitu donor darah. Yang dimana program ini mendasari subtema dari desa sehat. Yang mekanisme pelaksanaannya yaitu penyuluhan dan kegiatan donor darah. Jadi sebelum melakukan kegiatan donor darah, kami melakukan penyuluhan kepada warga dan masyarakat Desa Aras Kabu tentang apa sih donor darah itu, kenapa kita harus mendonorkan darah kita, apa bahaya yang ditimbulkan jika kita tidak mengeluarkan darah dari tubuh kita, dan kesehatan apa yang bisa kita dapatkan setelah kita mendonorkan darah. Nah, itu akan kami sosialisasikan ke warga-warga sekitar Desa Aras Kabu untuk melakukan kegiatan donor darah yang akan kami tentukan tanggalnya nanti setelah kami sudah melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada warga. Kemudian untuk targetnya itu semoga masyarakat itu bisa masyarakat Desa Aras Kabu itu bisa memiliki tubuh yang sehat dan mengeluarkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh melalui donor darah tersebut. Karena sebagai yang kita tahu, terkhususnya ini kan donor darah ini
lebih dianjurkan kepada lelaki atau para pria, karena seperti yang kita ketahui juga, kalau perempuan atau wanita kan tiap bulannya memiliki siklus untuk pengeluaran darah, tetapi tidak untuk laki-laki. Maka lebih disarankan donor darah ini untuk laki-laki, tapi tidak menutup kemungkinan untuk para ibu-ibu dan warga perempuan untuk melakukan donor darah di kegiatan yang akan kami lakukan ini. Untuk pelaksanaan waktunya itu 1 hari aja, karena pelaksanaan kegiatan donor darah hanya sehari aja kami lakukan. Tapi untuk penyuluhannya mungkin kami memerlukan waktu yang cukup lama, bisa seminggu atau lebih dari itu. Kemudian untuk sasaran masyarakatnya, yaitu sasaran masyarakat Desa Raskabu tentunya. Kemudian analisis situasinya, yang pertama itu ada kondisi kesehatan masyarakatnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini kami akan mendata dulu atau melihat statistik jumlah pendonor darah dan stok darah di fasilitas kesehatan Desa Raskabu. Kemudian, untuk mengidentifikasi potensi risiko kesehatan terkait kekurangan darah dan kejadian-kejadian darurat yang memerlukan darah untuk warga Desa Raskabu. Kemudian yang kedua ada kesediaan fasilitas kesehatan. Kesediaan fasilitas kesehatan ini untuk menilai tingkat keterlibatan untuk kesediaan fasilitas kesehatan ini, untuk melihat fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Raskabu. Seperti yang sudah kami surveikan atau yang sudah kami tanyakan kepada perangkat desa atau warga Desa Raskabu di sini, donor darah sebelumnya pernah dilakukan 3 tahun yang lalu. Jadi kami ingin mengaktifkan kembali kegiatan donor darah biar siklus darah kotor yang ada di dalam masyarakat Desa Raskabu itu bisa keluar secara berkala begitu. Untuk selanjutnya memastikan adanya fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk kegiatan donor darah, termasuk penyimpanan darah yang sesuai. Di sini kegiatan donor darah ini sudah kami bekerja sama dengan pihak PMI Deli Serdang, dan mereka sangat support untuk kegiatan kami, sehingga fasilitas untuk kegiatan donor darah ini sudah didapatkan untuk di Desa Raskabu ini. Jadi unit donor darah itu nanti akan datang ke Desa Raskabu ini untuk melakukan kegiatan donor darah. Yang selanjutnya keterlibatan komunitas. Untuk keterlibatan komunitas ini menilai tingkat keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam kegiatan donor darah pada kegiatan sebelumnya. Jadi kami belum melakukan survei untuk ke masyarakatnya. Jadi kami di sini ingin melakukan tingkat keterlibatan atau kesadaran masyarakatnya itu tentang donor darah. Apakah masyarakatnya itu banyak yang berminat untuk donor darah ataupun tidak. Begitu. Untuk poin selanjutnya, mengevaluasi respon dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan kesehatan seperti donor darah di kegiatan sebelumnya, seperti untuk melakukan kegiatan donor darah tersebut. Oke, lanjut untuk program kerja yang selanjutnya, yaitu pembuatan media pembelajaran matematika. Nah, program kerja ini didasari oleh subtema Desa Cerdas. Jadi di sini sasarannya yaitu siswa dan siswi SD dan SMP Desa Raskabu. Jadi untuk sasarannya itu ada siswa dan siswi SD dan SMP di Desa Raskabu. Mau yang di sekolah Desa Raskabu atau mungkin bisa di warga sekitar yang di Desa Raskabu terkhusus SD dan SMP-nya. Begitu. Untuk waktu pelaksanaannya itu ada kurang lebih 45 menit selama 2 kali dalam pertemuan seminggu. Kemudian mekanisme pelaksanaannya itu membuat atau menggunakan media pembelajaran kepada peserta didik. Jadi mekanismenya itu anak-anak diajarkan untuk membuat media pembelajaran. Jadi sama-sama membuat media pembelajaran itu dengan kakak-kakak Unimed ini biar bisa menghasilkan media pembelajaran yang fun gitu. Untuk analisis situasinya itu karena dirasa matematika ini pelajaran yang membosankan atau yang pelajaran yang kurang diminati karena melulu angka, karena mungkin perhitungan gitu. Jadi dengan program kerja ini diharapkan para anak SD dan SMP itu bisa menjadi
menjadikan matematika itu pelajaran yang lebih menyenangkan lewat media pembelajaran itu. Oke, selanjut untuk materi program kerja yang lain, yaitu ada materi mengaji. Nah, materi mengaji ini sudah kami terapkan selama kurang lebih seminggu, dan itu juga atas persetujuan dari BKM Masjid dan perangkat desa yang lain. Di sini materi mengaji itu masuk ke dalam subtema desa cerdas untuk mencerdaskan anak-anak begitu. Analisis situasinya itu tidak adanya kegiatan materi mengaji. Jadi mungkin dulu pernah ada kegiatan materi mengaji, tapi vakum karena masjid yang ada di desa Araskabu lagi dalam perbaikan atau dalam renovasi. Jadi tidak ada kegiatan materi mengaji di dalam desa tersebut. Jadi kami mengambil latar belakang itu untuk membuat program kerja di desa ini. Untuk mekanisme pelaksanaannya itu mendidik dan membimbing para anak-anak untuk mengaji dan mengajarkan bagaimana cara mengaji dan berperilaku yang baik begitu. Untuk pelaksanaannya itu ada 2 tempat yang kami ambil, yaitu ada di masjid pada hari Rabu dan Jumat, dan untuk di musola hari Selasa dan Kamis. Untuk targetnya yaitu untuk mengaktifkan kembali kegiatan masjid dan untuk mengaktifkan kembali kegiatan mengaji di dalam masjid dan musola. Oke, lanjut untuk program kerja selanjutnya, yaitu ada pembuatan pupuk organik cair atau POC. Dalam program kerja ini kami mengambil banyak subtema, yaitu ada smart farming atau petani cerdas, yang kedua ada sanggar tani muda, yang ketiga ada rumah sampah digital, desa sehat, dan desa wirausaha. Untuk analisis situasinya sendiri, yang pertama ada pengolahan limbah. Limbah kulit pisang itu kan banyak dibuang begitu aja tanpa ada tahu cara gimana sih ngolahnya gitu. Kemudian ini kan pupuk organik cair ini terbuat dari limbah kulit pisang dan tempurung kelapa. Jadi untuk pengelolaan limbah sendiri, jadi kami mengambil limbah kulit pisangnya dan limbah tempurung kelapa, karena kan seperti kita tahu limbah kulit pisang biasanya di tempat gorengan-gorengan itu hanya terbuang gitu saja gitu kan. Kadang mereka juga main ditumpuk-tumpuk aja, dibuang sembarangan tanpa tahu cara mengolah sampahnya itu bagaimana. Untuk tempurung kelapanya sendiri biasanya itu terdapat di pajak-pajak itu mereka memang ada yang diolah, tapi kalau untuk jual orang kecil itu mereka biasa nggak disuplai ke distribusi untuk diolah kembali, jadi mereka dibuang-buang saja begitu. Jadi itu yang akan kami olah sebagai program kerja kami di desa ini. Untuk yang kedua ada sumber daya terbarukan. Di sini seperti yang kita tahu, limbah kulit pisang dan tempurung kelapa ini kan bahan organik yang bisa diperbaharui. Jadi dengan mengubah limbah ini menjadi pupuk organik cair, kita bisa memanfaatkan sumber daya terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang tidak ramah lingkungan. Begitu. Kemudian untuk yang ketiga ada ekonomi dan kemandirian. Untuk poin ini, dengan kita memanfaatkan limbah kulit pisang dan tempurung kelapa ini, pupuk organik cair ini bisa menciptakan peluang ekonomi baru. Gitu. Jadi kita akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat desa Araskabu, bagaimana sih cara pembuatan pupuknya, bagaimana cara proses pembuatan pupuknya, bagaimana cara pemasarannya. Jadi nanti kita bisa menciptakan peluang ekonomi baru di desa Araskabu ini. Begitu. Untuk poin selanjutnya, proses pembuatan pupuk cair ini bisa dilakukan secara mandiri gitu. Jadi para petani ini bisa mengurangi biaya untuk bertani. Jadi mereka bisa mengambil dari limbah saja untuk pupuk yang akan dipakai untuk bertani. Untuk target pencapaiannya itu yang pertama sudah pasti pengurangan limbah, yang kedua untuk kesadaran dan penerimaan masyarakat. Ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu untuk manfaat penggunaan pupuk cair organik dan pentingnya pengelolaan limbah secara berkelanjutan. Jadi kita mengurangi limbah untuk
secara berkelanjutan biar limbah itu tidak menumpuk secara sia-sia saja gitu. Oke, untuk selanjutnya sasarannya sudah pasti masyarakat Desa Raskabu. Waktu pelaksanaannya itu 1 hari. 1 hari ini mungkin untuk penyuluhannya saja, untuk kegiatannya itu mungkin bisa membutuhkan beberapa hari begitu. Untuk mekanisme pelaksananya penyuluhan udah saya rasa itu. Untuk program kerja selanjutnya yaitu mengajar di sekolah. Nah, seperti yang sudah kami survei dan observasi di Desa Raskabu ini terdapat sekolah gitu kan. Jadi kami ingin mengabdi ke sekolah yang dimana mengajar di sekolah ini masuk ke dalam skema Desa Cerdas juga. Jadi analisis situasinya itu memberi dukungan dan strategi pembelajaran kepada sekolah-sekolah yang ada di Desa Raskabu. Untuk mekanisme pelaksanaannya itu mengajar di kelas seperti mengajar pada umumnya. Untuk waktu pelaksanaannya itu kurang lebih 45 menit selama 2 kali pertemuan, dan sasarannya itu ada SD, SMP, dan SMK. Maaf, mungkin itu maksudnya yang di PowerPoint itu adalah SMK, karena di Raskabu nggak ada SMA ya, gitu. Jadi itu SMK gitu. Untuk targetnya untuk menjadikan siswa lebih antusias belajar dan lebih mudah mengerti pembelajaran, karena mungkin kami akan membuat suatu media pembelajaran yang akan lebih mudah dipahami oleh para siswa. Oke, selanjutnya ada program kerja yaitu herbarium. Herbarium ini juga termasuk subtema Desa Cerdas. Bisa juga masuk subtema seni dan budaya ya, gitu, karena kan seninya ada gitu. Untuk di herbarium ini bisa menghasilkan produk atau kita membuat suatu produk yang bahan dasarnya itu adalah herbarium. Untuk analisis situasinya itu meningkatkan kreativitas dan memudahkan peserta didik memahami tentang morfologi pada tumbuhan. Kemudian ada mekanisme pelaksanaannya itu pengeringan dan pengepresan. Kemudian ada waktu pelaksanaannya itu kurang lebih 45 menit selama pertemuan 2 kali per minggu. Sasarannya itu siswa SMP dan SMK AKP yang ada di Desa Raskabu. Kemudian targetnya itu untuk meningkatkan kreativitas dan menjadikan barang kerajinan bernilai harga jual. Jadi kalau herbarium ini setelah produk jadi, itu dia bisa diolah menjadi kerajinan seperti mungkin seperti kerajinan yang bisa dijual lainnya. Oke, lanjut untuk program kerja selanjutnya itu ada Jerman Club. Karena di sini ada kami mahasiswa yang dari jurusan bahasa asing, jadi Jerman Club ini akan kami kenalkan kepada siswa SMP dan SMK di Desa Raskabu. Jadi Jerman Club ini masuk ke dalam subtema Desa Cerdas, karena analisis situasinya itu kurangnya minat siswa dalam mengenal bahasa dan budaya asing. Karena kan seperti kita ketahui Jerman Club ini atau bahasa Jerman sendiri itu mungkin belum banyak dikenal di kalangan masyarakat. Mungkin kita sendiri juga belum mengenal tentang bahasa Jerman sendiri. Jadi adanya Jerman Club ini untuk mengenalkan bahasa Jerman itu kepada masyarakat di Desa Raskabu. Untuk pelaksanaan mekanisme pelaksanaannya sendiri itu mengenalkan bahasa dan budaya Jerman di luar jam pelajaran sekolah. Iya, begitu. Untuk waktu pelaksanaannya itu ada sekitar 40 menit kali 4 kali pertemuan, dan targetnya itu untuk meningkatkan minat siswa terhadap bahasa dan budaya asing, khususnya bahasa Jerman. Oke, lanjut ke program kerja selanjutnya yaitu ada sosialisasi OJK. Nah, sosialisasi OJK ini juga masuk ke dalam Desa Cerdas. Nah, di sini analisis situasinya yaitu kurangnya pengetahuan anak muda tentang OJK. Seperti banyak kasus yang terjadi sekarang, kita tidak bisa membedakan keuangan atau seperti kayak isi cash, ada kami, atau
aku laku. Kadang itu ada pinjol. Nah, iya, maksud saya pinjol karena mungkin banyak sekarang yang beredar pinjol itu ilegal tanpa diawasin oleh OJK. Jadi maksud dan tujuan adanya sosialisasi OJK ini agar siswa dan masyarakat di sini tahu bagaimana membedakan pinjaman online yang diawasi oleh OJK dan yang tidak diawasi oleh OJK atau yang ilegal begitu. Untuk mekanismenya sendiri melakukan sosialisasi mengenai OJK dan waktu pelaksanaannya itu 45 menit per minggu. Sasarannya juga siswa SMK AKP Desa Raskabu. Kemudian targetnya itu bertambahnya pengetahuan siswa terhadap OJK. Jadi mungkin para siswa ini bisa memberitahukan kepada orang tua mereka bagaimana ini loh Ma atau Pak, ini nggak bisa, jangan pinjam di sini, jangan pakai aplikasi ini. Jadi mereka bisa mewaspadai orang tua mereka biar bisa tidak tergiur sama pinjaman online yang ada di luar sana. Oke, lanjut untuk program kerja selanjutnya yaitu pelayanan BK atau bimbingan konseling. Di sini juga termasuk desa cerdas dan analisis situasinya itu siswa kesulitan dalam mencari solusi permasalahan yang dihadapi. Karena mungkin sosialisasi ini atau pelayanan ini kadang siswa kita hanya menilai siswa itu bandel tanpa kita ketahui apa yang sedang terjadi di dalam diri dia. Kenapa dia bisa bandel, kenapa dia bisa nakal dan sebagainya. Jadi program kerja ini diadakan untuk memberikan layanan kepada siswa dan siswi yang ada di sekolah. Kemudian untuk mekanisme pelaksanaannya itu yaitu melakukan asesmen dan menganalisis hasil asesmen. Dan waktu pelaksanaannya itu selama 3 kali seminggu dan sasarannya itu siswa dan siswi SMK AKP Desa Raskabu dan targetnya itu siswa itu mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Jadi dia tidak kebingungan kenapa saya begini, kenapa saya begitu dan sebagainya. Oke, lanjut untuk program kerja yang terakhir yaitu ada penayangan film sejarah. Nah, di sini masuk ke dalam desa cerdas dan desa seni budaya. Analisis situasinya itu sarana hiburan dan rekreasi eduktif tentang sejarah Indonesia begitu. Kemudian untuk mekanisme pelaksanaannya itu ada pemutaran film sejarah yang dengan infokus. Kemudian waktu pelaksanaannya mungkin durasi filmnya kurang lebih 2 jam begitu. Untuk sasarannya masyarakat terutama generasi muda. Dan targetnya untuk menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda dan menjadikan diri sebagai jiwa nasionalisme. Oke, sekian dari paparan hasil program kerja kami. Sekiranya ada kesalahan kata dan perilaku saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Saudari Cynthia atas presentasinya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara diskusi lanjutan yang dipimpin oleh Ketua Kelompok KKN Unimed Rizky Handayani. Kepada Rizky saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Untuk selanjutnya adalah diskusi lanjutan terkait program kerja yang telah kami rancang. Di sini kami juga membutuhkan kritik dan saran dari perangkat desa terkait dengan program kerja yang telah kami rancang. Atau mungkin ada yang ingin didiskusikan Pak terkait program kerja yang kami rancang ini. Selamat pagi, terima kasih buat adik-adik kami, anak kuliah ataupun mahasiswa yang datang dari Unimed.
Setelah saya cermati program kerja di Glen ini memang semuanya sangat-sangat bagus. Cuman ada sedikit saya pandang kekurangan sedikit aja kekurangannya. Coba buka dari tadi apa tuh maghrib apa menggergaji. Iya. Perlu kita ingat deh, kita ini ada berbagai suku, berbagai agama, kan gitu. Kita bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika, biarpun berbeda-beda tetap satu jua, kan begitu. Di sini pun teman-teman kalian yang ada di sini pun kami dengar kemarin itu kan ada juga yang Nasrani, kan gitu. Jadi hari Minggu itu kemarin mereka datang ke gereja kami mau mengadakan ataupun mengajari sekolah minggu katanya. Tapi kok nggak ada, aku tengok di program kerja kalian ini, kan gitu. Perlu juga kalian paparkan apa rencana-rencana mereka datang ke gereja itu, atau khusus untuk ibadah kah, atau memang ada kegiatan yang lain, kan perlu kami ketahui gitu. Itu aja. Kalau yang lain memang cukup bagus lah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak atas kritik maupun saran untuk. Baik Pak, sebelumnya untuk maghrib mengaji ini memang termasuk ke dalam program kerja. Jadi begini Pak, untuk program kerja ini sendiri itu adalah kegiatan yang belum ada Pak. Jadi itu yang akan kami laksanakan. Sementara kan untuk sekolah minggu itu masuk ke dalam kegiatan Pak. Itu tetap masuk kok Pak. Tapi kan tidak dipaparkan di sini tadi masuk. Oh iya memang Pak. Jadi untuk maghrib mengaji Karena gini dia, anak-anak yang Muslim itu perlu diajari, Nasrani itu perlu diajari supaya di Muslim mungkin ada kegiatan mengaji, di Nasrani itu ada namanya PA, ada nama Alkitab, kan begitu. Ya, apakah mereka bisa kayak gitu kegiatannya kan begitu? Yang mahasiswa-mahasiswa yang Nasrani ini kan gitu maksudnya. Iya Pak, iya. Sebelumnya kami mohon maaf Pak, memang kami tidak memasukkan itu ke dalam proker, jadi dimasukkan ke dalam kegiatan saja. Tetapi kami tetap menjalankan itu kok Pak. Iya Pak, terima kasih Pak atas sarannya. Terima kasih Pak. Sedikit tambahan dari saya karena untuk kegiatan di luar yang Muslim kan yang Nasrani itu kan merupakan membantu kegiatan yang udah ada di desa Pak. Makanya itu tidak masuk ke dalam program kerja kami. Kalau kegiatan kita maupun Muslim itu tidak ada juga di desa. Tidak ada. Berarti tidak ada. Jadi apa yang untuk menciptakan begitu? Untuk menciptakan kebersamaan atau kesetaraan kan begitu. Kalau begitu nanti akan kami diskusikan lagi terkait itu Pak. Berarti pendalaman tentang agama di luar Muslim yang akan dimasukkan. Untuk selanjutnya. Tahu juga sama Bapak itu simpel juga itu. Ya, saran dari Pak harus dusun segitiga itu bagus. Kenapa? Biar tidak ada saling membeda-bedakan. Jadi semua dia datang, tidak ada yang mau dibedakannya. Terus saran dari saya, di sini ada adik kami buat program donor darah, itu bagus. Kita akui itu bagus. Kalau bisa, di sini kan lagi marak-maraknya narkoba, marak-maraknya geng motor. Kalau bisa itu juga disosialisasikan dengan adik-adik kalian remaja, ya. Kalau bisa itu masukkan program, itu yang lebih bagus karena itu program pemerintah yang paling utama itu membasmi geng motor ini. Jadi tugas kalian adik-adik kami itu untuk mendidik dan membina remaja ini tadi biar supaya tidak terjerumus ke narkoba ataupun kelompok-kelompok geng motor. Itulah saran saya. Terima kasih. Nanti mantap lah ya. Mantap. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Dusun Pala. Selanjutnya, apakah ada tambahan lain dari teman-teman mahasiswa KKS maupun dari perangkat desa?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin ngasih saran soal desa digital, karena yang ada yang dibuat di sini desa digital umumnya ke pertanian ya. Saya kan dulu jurusan IT, software hardware kan. Yang namanya digital itu biasanya itu dia ada interface, pemrograman, penginputan, pengoutputan kan seperti itu kan. Nah di sini saya tanyakan berarti sama saran-saran ini apa input dan output ada tampilan desa digital. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga itu buatan jauh. Boleh jelaskan aja deh, bagaimana program desa digital itu yang gimana menurut kalian? Kan gitu. Berarti menurut Bapak ini bukan mengenai IT atau yang lain, bagaimana kan gitu. Mungkin kalau bagian digitalisasinya kan Bapak bilang yang digitalisasinya kan outputnya kami bantu bagian pemasarannya melalui web sederhana dan juga untuk bisa dijalankan ke masyarakat. Berarti intinya ada sebuah aplikasi nanti seperti itu kan ya Pak. Ada kan aplikasi ini kan pada dasarnya kan di situ ada apakah aplikasi itu di dalam satu kebutuhan yang ada yang boleh paparkan ini apa yang bisa umpamanya kan untuk rumah sampah, khusus rumah sampah, desa sehat, khusus desa sehat. Hanya satu untuk bagian pemasaran waktu pupuknya Pak. Iya. Nah, kan saya ini belum tahu akhirnya seperti apa desa digital. Nah, susahnya di desa kita ada juga namanya desa digital, cuma belum realisasi. Kalau di tempat kita ini ada sekarang itu ada penggunaan barang, ada penggunaan kegiatan kegiatan segala kegiatan di desa itulah bisa digital saja. Cuman beda sama yang versi punya dari ini, itu ada desa sehat, desa berusaha, dengan beda lagi. Karena aplikasi yang itu kan digital ini berhubungan dengan aplikasi, berhubungan dengan IT. Output pasti ada di situ kan. Jadi sudah lengkap. Terima kasih.
Untuk selanjutnya, apakah ada tanggapan lain dari teman-teman KKN? Untuk sebelumnya lagi Pak, di waktu pelaksanaan ini kan kami masih menggunakan estimasi waktu yang akan kami laksanakan. Nah, untuk waktunya sendiri itu kami belum menentukan, time schedule-nya itu belum kami tentukan karena di sinilah kami juga ingin mendiskusikan kepada Bapak Perangkat Desa terkait waktu pelaksanaan yang sekiranya pantas dan tepat untuk kita laksanakan kegiatan-kegiatannya. Mungkin kalau untuk sosialisasi seperti sosialisasi penyuluhan tentang pembuatan pupuk ini, sosialisasinya ini mekanismenya bisa kami ketika kegiatan program desa mungkin seperti pengajian dan ketika ada pengumpulan yang memang masyarakat desa Ares Kabu ini berkumpul, nah di situ akan kami upayakan untuk kami mensosialisasikan terkait program yang akan kami laksanakan. Bisa jadi seperti penyuluhan donor darah tadi. Nah, disitulah kami yang akan sosialisasi, berbicara kepada ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang ada, yang ikut dalam suatu perkumpulan. Karena kalau seperti yang sudah kami observasi, kalau untuk mengumpulkan masyarakat dalam satu kondisi itu lumayan sulit gitu Pak. Kiranya apakah ada tanggapan dari Bapak Perangkat Desa ataupun teman-teman KKN terkait waktu pelaksanaan donor darah ini? Jadi gini deh, yang kami tanyakan ini sekarang schedule ataupun rencana dalam waktu pelaksanaan pendidikan di Desa Ares Kabu ini ada 6 dusun. Kalau menurut rencana kalian ini masyarakat dikumpulkan di satu tempat atau kalian turun ke dusun-dusun? Gimana rencana kalian? Terima kasih Pak untuk rencananya sendiri karena yang sudah kami diskusikan dengan PMI di Serdang sendiri itu waktu pelaksanaannya kan cuma 1 hari yang Oh gitu, kalau memang menurut Nara memang mungkin di satu tempat lah kan gitu iya, kan? Kalau yang lain-lainnya nih contohnya untuk pembuatan POC tadi, pupuk organik tadi kan gitu. Kalian mau terjun ke lapangan atau kalian kumpulkan di satu tempat? Kemungkinan kami akan terjun ke lapangan gitu Pak. Jadi kalian berbagi atau gimana? Iya. Atau atur waktunya Iya. hari Senin di dusun ini, Selasa di dusun kayak Iya. gitu? Oh, jadi dibagi langsung dalam waktu 1 hari itu, berarti dibagi 6 gitu? Ya, Oh. kurang lebihnya begitu Pak. Oh iya. Jadi kalau memang kalau contohnya di dusun kita itu dusun segitiga sama dusun pala itu mayoritas petani, mungkin kalau pagi sampai sore mungkin agak masih sibuk di ladang mereka itu kan gitu. Kalau kita arahkan mereka itu untuk berkumpul mungkin ada yang bagus lah macam ini dulu, merumput dulu kan gitu. Jadi waktunya nanti kalian kasih tahu biar kami juga bisa mengkondisikan di lapangan itu sama warga-warga sosialisasi kami. Waktunya kira-kira kapan atau jam berapa yang cocok dilaksanakan biar tak terganggu pekerjaan mereka kan begitu. Ya itu aja. Oke, terima kasih Pak. Baik, untuk waktu pelaksanaan kegiatan lain, apakah ada tanggapan dari yang lainnya? Kalau mengenai belajar di sekolah, ini sudah koordinasi dengan pihak sekolah kan? Sudah Pak. Kalau bisa untuk belajar ada matematika tadi ya. Kalau bisa itu harus dibuat satu tempat, jangan hanya di sekolah aja. Kalian buat itu di dusun itu, contohnya di rumah kepala dusun ini buat kegiatannya seperti ini. Jadi bisa dikoordinasi sama kepala dusun dan ibu kepala dusun pun ini bertanggung jawab ini. Bisa kita arahkan nanti untuk
mengumpulkan anak-anak didik yang ada di dusun tersebut. Jadi ada pelajaran tambahan, bukan hanya di sekolah aja. Kalau di rumah kan lebih fokus dia khusus untuk pelajaran yang itu tadi. Nah, kalau bisa ini jangan hanya program ya, jangan hanya dokumentasi untuk adik-adik ini aja, tapi apa yang kalian programkan, apa yang kalian buat itu, kegiatan itu menjadi ada manfaatnya bagi masyarakat desa Araskabu, bukan hanya dokumentasi aja. Karena banyak kayak gitu, hanya dokumentasi aja yang bagus, tapi realisasinya nggak ada. Laporannya oke, mantap semua, tapi realisasinya tidak ada. Kalau bisa dengan hadirnya adik-adik kami yang dari Unimed bisa bermanfaat bagi masyarakat desa Araskabu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari masalah pemutaran film perjuangan tadi kan. Ya, nah. Kalau bisa itu kita bikin satu tempat bisa juga. Bisa, tapi waktunya kalau bisa malam ya kan. Nanti kita ajak anak-anak datang kemari gitu. Bisa kan? Beneran. Produsen aja ya, malam. Iya lah, Izin menanggapi Pak, rencana kami itu memang di kantor desa mungkin dilaksanakan dengan menggunakan Infokus gitu kan Pak. Nah itu kami mengajak anak-anak gitu kan Pak, karena kan antusias anak-anak juga kalau untuk diajak berkumpul gitu lumayan gitu kan Pak. Untuk target waktunya sendiri itu ditargetkan sebelum 17 Agustus rencana. Ini dia deh, kalau memang pemutaran film sejarah ini perlu agar anak-anak juga mengingat bagaimana sakitnya perjuangan pejuang kita dulu kan begitu. Cuma yang kata saya apa tadi, kita kan dusun. Apabila kita kumpulkan anak-anak di aula kantor desa ini, kalau saya nggak muat, nggak akan sanggup ini menampung semua anak yang ada di desa Araskabu semuanya. Tapi kalau kalian buat dia berdusun, mungkin di malam Senin di dusun ini, malam Selasa di dusun ini, jadi hanya gampang kita pantau. Nanti kan anak-anak ini tahu lah, kan gitu. Apalagi semua anak dusun berkumpul di sini, ya kalau ada larang sana, larang sini, kita juga harus menjaga risikonya kan begitu. Rekomendasi dari kami Pak, apa boleh kalau misalnya memang mau dibuat dusun itu kami laksanakan di rumah kadus gitu Pak? Boleh. Tapi kami nggak bisa butuh apa-apa, nggak ada yang bisa kami sediakan gitu. Ya, karena nanti beli kari pada dusun setidaknya aku. Ada nggak? Anak-anak baru kamu bos, iya berubah kan begitu. Kami terima sarannya untuk pelaksanaannya itu per malam di setiap dusun Pak. Nanti akan kami rancang time schedule-nya supaya tidak bentrok dengan kegiatan kami yang lain. Iya. Terkait dengan kegiatan yang lain, apakah ada saran ataupun tanggapan untuk waktu pelaksanaan? Di zaman COVID ini itu juga menunjukkan kenapa dilakukan matematika tadi. Waktu kalian memberikan pengarahan ataupun bimbingan kepada adik-adik kalian nanti di dusun-dusun, contohnya matematika kan, bisa juga kalian kepaparkan juga ini Jerman Club ini, biar mereka juga mengerti seni budaya asing itu kan gitu. Itu maksudnya. Nah, digabungkan aja, biar jangan makan banyak waktu kan gitu.
ini masuk masalah sejarah. Ini kan yang kita rencanakan nanti kan kumpulkan anak-anak. Sejarah perjuangan Indonesia pas mau mendekati 17 Agustus kan begitu kan, makanya terpaparlah film yang mau kalian ambil dari itu dengan judul yang memang pengen ambil sejarah yang mau kalian tampilkan ini mungkin kan sejarah perjuangan Indonesia, ya kan? Udah gitu yang mau kita kumpulkan ini kan kumpulan untuk anak-anak. Menurut saya itu apa nggak mempengaruhi fisik terhadap anak-anak, karena di dalam film itu ada penembakan, pembunuhan, itulah ya kan. Karena gini, saya pun menengok di siaran televisi berita Cina, mereka itu lebih utamakan pemfilman yang menceritakan orang tuanya, seperti dia orang tuanya bekerja membantu uang. Ketonton kan inilah seperti inilah orang tua kita, kan? Untuk mendidik anak-anaknya. Itulah gambaran sedikit dari kita. Karena di apa tuh FKP apa tuh namanya siaran penjaga siaran Indonesia. Itu kan memang untuk diapakan kali sama mereka ini. Contohnya aja ada pendarahan, darahnya itu ditutup warna hitam gitu, pernah kan? Ya menurut saya seperti itu lah pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih dari Bapak. Mungkin tadi kan dari Bapak mungkin ada kondisi visi dan mental mungkin karena mungkin ada yang tahu. Tapi disitulah kita kan perannya situ membimbing anak itu kan biar mereka itu paham. Itu kan biar jangan mereka tuh keluar jalur dari semua. Itulah dia nanti. Kalau mereka nanya ini kenapa begitu, kita bisa menjelaskan. Dari sini bukan hanya kita sebagai yang lebih dewasa bukan hanya itu nonton gitu kan, tapi kita ikut menjelaskan menjelaskan tujuan dan fungsinya kita pilih kan begitu kan. Baik, apakah ada lagi tanggapan? Ini deh. Ini tadi kan ada program adik-adik itu maghrib ngaji. Kebetulan di Dusun Pala itu bukan hanya Kristen aja yang di sana, Muslimnya pun ada juga. Jadi coba tolong koordinasi juga agar supaya orang itu mendapatkan materi yang orang adik buat ini, yaitu maghrib mengaji tadi. Artinya begini, saya tanya dulu ini ya, saya kan belum paham ini tentang mengaji ini ya. Apakah itu ngaji itu memang diharuskan di masjid ataupun di musala? Tidak ya, di rumah bisa ya. Kalau memang bisa di rumah, alangkah baiknya. Apa salahnya kita itu memberikan ilmu kepada adik-adik kita yang beragama Muslim di Dusun Pala itu, di rumah mereka kita buat, ya. Karena kalau di sini memang mereka terlalu jauh, apalagi kalau masih anak-anak ya terlalu jauh lah mereka itu datang kemari. Kalau bisa adik-adik kami inilah yang datang di sana untuk memberikan ilmu keagamaan yang kalian pahami, biar supaya orang itu mengerti. Karena saya lihat pun memang anak-anak yang beragama Muslim di sana itu kalau di bidang mengaji itu memang kurang. Kalau bisa dengan adanya orang adik-adik ini, bisa orang itu bisa lebih pintar lagi. Oke ya.
Kalau tempatnya ya kita koordinasi nanti ya. Kita koordinasi nanti di mana tempatnya. Masuk tuh langsung rangkulai semua tadi. Ya. Kan isu berada di tingkat nanti. Itu makanya mungkin. Baik, terima kasih kepada Bapak Kadus. Untuk selanjutnya, kiranya ada yang ingin disampaikan lagi, baik dari perwakilan mahasiswa KKN ataupun dari perangkat desa. Enggak Pak, sebelumnya terima kasih. Begini Pak, karena kan kami dari mahasiswa KKN yang Nasrani di sini itu semua beribadah di HKBP dan kami kurang paham cara ibadah di GKPS Pak. Jadi itu kami tidak melaksanakan PA di GKPS begitu. Ini dia. Kalau mengenai aliran itu mungkin cuma beda bahasa apa itu aja. Tapi kalau menurut kita itu kan sama kan gitu. Jadi kalian memaparkan apa yang kalian ketahui aja, pikir aja ke sana nggak apa-apa. Dan mulai di bahasa Indonesia jangan bahasa si malu kalian nggak ngerti kan nanti kan gitu. Begini deh, kami di GKPS itu bukan hanya berbahasa daerah aja, tapi ada juga berbahasa Indonesia. GKPS itu kita pintar bahasa Indonesia, yakin kan? Ya. Jangan takut. Apa yang kita mau kita terapkan itu di dalam keagamaan itu yang kita dukung. Apalagi macam di Dusun Pala itu remaja gereja itu aktif di malam minggu dibuat ibadah. Nah itu saya pembimbingnya langsung. Ya, saya pembimbingnya. Karena setiap malam minggu itu saya buat program untuk mereka itu karena situasi di luar sana tidak baik bagi mereka di saat malam minggu. Makanya di malam minggu itu saya kumpulkan mereka, saya ajarkan mereka itu bagaimana remaja yang baik. Jadi dengan adanya klien ini juga membantu saya juga ini untuk mendidik mereka supaya orang itu lebih pintar menjaga diri. Jadi gitu. Oh baik Pak, mungkin kami membutuhkan arahan Bapak dan kami nanti akan melanjutkan atau bisa menghubungi terkait dengan kegiatan yang ada di sana. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Mas, apakah masih ada tanggapan lainnya? Baik, terima kasih untuk sesi diskusi pada kesempatan kali ini saya akhiri. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekarang kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum mengakhiri rapat ini, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Saudara Raihan Fadli Rahman Harahap. Kepada Saudara Raihan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membawakan doa pada acara pagi hari ini sesuai dengan ajaran agama Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami telah mendengarkan rapat mengenai
kelanjutan program kerja kelompok KKN Unimed di Desa Aras Kabu ini, dan kami memohon ya Allah, permudahlah kami dalam menjalankan program kerja kami dengan baik, dan jadikanlah program kerja yang kami jalankan ini bermanfaat bagi Desa Aras Kabu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.